Halo guys, selamat datang di channel Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Rumah Kosong Bekas Praktek Bidan. Oke, langsung saja. Belum dimulai, saya sebagai penulis mau minta maaf apabila nama dan juga tempat saya rasakan sesuai permintaan narasumber. Apa yang ada di foto ini adalah pemanis untuk menambah sensasi pembaca. Di dalam thread ini juga saya menceritakan pengalaman narasumber dan juga berada dalam sudut pandangnya. Oke, nggak tunggu lama-lama, saya mulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Di formal banget bang, saya bodo amat lah. Kenalin, nama aku Laras. Ini ceritaku waktu masih berumur 12 tahun, anak desa di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Aku anaknya terbilang tomboy, nggak heran kalau saat itu mainku banyak anak cowok. Waktu itu aku dan tiga temanku, sebut saja Bram 12 tahun, Bagus 12 tahun, dan Ari 13 tahun. Kami berjalan-jalan belakang rumah Pak Ahmad. Lihat mangganya Pak Ahmad, kayaknya enak tuh, capku. Memulai keisengan yang biasa kami lakukan. Ngawur Pak Ahmad, galak tahu. Ntar kalau dipukul gimana, selalu beramsi anak. Kalau saat ini mencoba menjadi penghalang tindak kejahatan kami. Udahlah, Pak Ahmadnya lagi berat tuh di empang. Lihat tuh kan, masih nongkrong dan selalu ada Ari yang meyakinkan kita untuk terus maju tak gentar. Tak lama Hari pun juga memanjat pohon mangga yang gak terlalu tinggi itu. Satu demi satu mangga berdatang. Woi angole, wala cahedan tak enak ke bapak ikut. Woi maling, wala anak gila, aku aduin kau ya kalian tar. Ternyata Pak Ahmad melihat aksi kami. Teriak sambil lari dengan tangan satu menggenggam gulungan sarung di perutnya. Larinya lucu seperti kepiting, mungkin karena belum cebok sih. Hari turun cepetan. Pak Ahmad datang, Bagus yang panik teriak sambil menungut darahan yang bisa kami bawa pergi. Bentar, sholat dulu ya, lanjutin ya. Bentar, tadi sampai mana? Seketika Ari pun loncat dan kita lari lunggang-langgang. Sudah mulai jauh sih, tapi langit yang gelap sedari akhirnya menggugurkan hujan dari awannya. Karena bingung mau nuduh di mana, akhirnya kami pun memutuskan nuduh di teras belakang sebuah rumah yang tergolong mewah pada saat itu. Namun entah mengapa dikosongkan begitu saja. Tahu nggak sih, kata bapak aku, rumah ini dulu dibuat tempat ibu bidan buat lahiran anak-anak di desa kita. Bagus buat percakapan. Setelah sedari tadi kita sibuk mempertawakan Pak Ahmad sembari memakan buah mangga. Lalu kenapa sekarang kosong? Sifat ingin tahu. Aku pun terus menguak. Nggak tahu tempatnya sih, tapi kata bapak karena masyarakat sudah milih ke puskesmas yang fasilitas lebih lengkap dan lebih terjangkau biayanya. Bapaknya Bagus ini kepala RT, jadi banyak info yang bisa didapatkan dari mulut embernya Bagus. Tapi kalau kata ibu aku, rumah ini berhantu, makanya dikosongkan. Ari, kamu jangan nakut-nakutin, ini hujan deras banget, mana gelap lagi kan aku takut. Alah Bram, kamu jadi jawab nakut banget sih. Ya inilah, aku suka sepuluh kalau ngomong coklat. Tiba-tiba pintunya sedari tadi tertutup agak terbuka. Kami berempat spontan melihat ke arah sana. Aku melihat seperti ada sosok bayangan yang seakan memanggil kami untuk masuk ke dalam. Tidak begitu jelas sih bayangan itu, tapi cukup membuatku penasaran tentang bayangan itu. Tuh, pergi yuk. Aku takut nih. Bram mulai merengek seperti lagi minta ke Tamiya, ke bapaknya. Kalian nggak penasaran rumahnya gimana? Katanya sambil mata mereka agar bisa meyakinkan untuk bisa masuk. Sejenak kita bertatapan, wajahku melukiskan pinta yang luar biasa kepada mereka. Jangan gila deh, ayo pulang. Hujan-hujanan nggak apa-apa deh. Kali ini Bram merengek lebih keras. Kalau kamu pulang sekarang, yang ada malah mungkin dimarahin bapak. Kamu udah nyuri hujan-hujanan lagi. Spontan Ari pun jengkel Bram. Ya Nuri kalian ya, aku kan cuma dikasih dikit. Sama aja Bram. Serta kami mengangkat kebangunan si kumpul Bram. Kalian mau ikutan masuk apa? Tunggu sini. Sikap sebenarnya pun keluar. Jujur aku karena penasaran banget sih sama sosok bayangan tadi. Ya udah, aku ikut. Aku juga Bagus sama Hari mengiyakan permintaanku. Kamu mau nunggu di sini sendirian Bram? Dan Bagus, ya udah deh, aku ikut juga. Tapi janji jangan lama-lama ya. Loh ya bawel. Aku pun membuka pintu lebih lebar dan berjalan di paling depan. Begitu masuk, di hidung baunya agak aneh sih, seperti bau busuk kayu yang terkena air campur bau bangkai gitu. Ya mungkin bangkai tikus atau gitu di pikiranku. Rumahnya masih layak huni sih sebenarnya, cuma beberapa atap sudah bocor karena jendela banyak yang pecah dan juga lantai keramik yang mulai mengelupas karena genangan air. Bau banget, udah keluar takut nih. Bram terus merengek. Ari sambil memegang ajunya sangat erat. Kita bertiga nggak memperdulikan si gembul. Kami lebih penasaran dengan si rumah. Nggak terlalu luas sih, sekitar 120 meter persegi, tapi ada beberapa ruangan yang sangat menarik. Aku kembali melihat bayangan itu, semakin
agak jelas sih, tapi cepat banget mengarah ke salah satu kamar. Kalian lihat ada sesuatu yang masuk ke kamar sebelah sana. Tanya kepada mereka, mereka nggak jawab. Semari menganggukkan kepala penanda iya. Ih, ayo pergilah, takut. Sekarang mengenakan Bram bercampur mata yang makin berkaca-kaca dan merah. Bentar Bram baru juga masuk. Bagus mencoba menekannya. Kami pun dengan langkah perlahan mulai membuka tirai perbatasan kamar. Jadi kamar ini tidak memakai pintu melainkan tirai. Ya, ceklek. Tiba-tiba pintu belakang menutup sendiri dengan keras. Kenapa? Ayo buru-buru keluar. Bram semakin bergerak. Itu angin Bram. Lihat udahnya campur angin. Kembali aku menepis dengan pikiran realistis. Padahal jantungku sudah berdegup sangat kencang. Aku lanjutkan untuk membuka tirai warna putih itu. Saat buka, di sini baunya lebih aneh sebuah bau darah. Entah cuma aku saja yang mencium bau ini atau teman-temanku juga menciumnya. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa banyak bicara waktu itu. Ternyata itu di ruangan prakteknya, di mana masih ada tempat tidur untuk pasien dan beberapa peralatan yang lainnya. Perlahan kami mulai masuk ke dalam kamar itu. Gelap, hanya disinari cahaya dari jendela di samping tempat tidur pasien. Kamar tidak terlalu luas, namun entah mengapa masih ada beberapa alat medis yang tersimpan di sini. Harusnya peralatan ini bisa dipindahkan ke rumah baru penghuninya dulu. Entah apa yang terjadi dulu, aku tidak tahu. Semakin kesini aku semakin penasaran. Tiba-tiba tirainya membuka dan menutup sendiri. Aku melihat sesuatu di balik tirai itu. Wajahnya nggak begitu jelas, namun matanya seperti meneteskan darah. Seorang wanita berpakaian putih, di bagian perutnya juga berlumuran darah. Tinggi, besar, sebentar aku nggak bisa berkata-kata. Cuma melihat dan mengacungkan tanganku ke arah sana. Hei Laras, kamu kenapa? Hari seperti menyadarkanku. Mataku masih melotot ke arah tirai pintu kamar itu sambil tubuhku bersandar ke tempat tidur pasien. Lama sekali, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian lihat nggak tadi? Tanyaku dengan suara gagap penuh ketakutan. Nggak ada apa-apa Laras. Bagus. Namun tiba-tiba wajah mereka seperti berubah. Aku melihat Arif pucat seperti mayat. Bagus dan Bram, wajah mereka hancur, dan sosok itu makin mendekat di belakang mereka. Sekarang makin terlihat jelas, perutnya terlihat usus dan bagian dalamnya. Aku nggak bisa berkata lagi. Aku menangis, mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Seluruh badanku lemas, menutup wajahku dengan kedua tanganku sambil terus menangis. Reneo, anakku, cah Reneo, untuk sini anakku, anak cantik, kesini. Suara lembut seorang perempuan membuatku membuka mata. Entah sosok yang tadi berubah, tapi ini sosok yang lain. Ada perempuan cantik menghampiriku dan menjulurkan tangannya ke arahku. Aku yang sangat ketakutan waktu itu. Teman-temanku juga seperti hantu. Aku hanya bisa menangis. Seperti dituntun, sosok perempuan cantik itu membuat tanganku seperti menggapai tangannya. Lalu seperti mimpi, setelah memegang tangannya, di rumah ini berubah menjadi istana. Banyak anak kecil di sini, tapi wajahnya pucat sekali. Aku diajak jalan-jalan ke beberapa ruangan. Perempuan cantik itu tak satu pun kata keluar. Dia terus menuntunku hingga sebuah ruang makan dan menyajikan banyak makanan seperti sate, lotek, dan makanan lainnya. Mama Rikindo, dia merayu buku untuk makan. Aku perhatikan dia sedang makan ayam bakar. Sepertinya dia makan dengan sangat lahap. Saat aku ingin makan, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ibuku memanggil namaku. Ibu, di mana ibu? Aku pun seperti mulai tersadar. Kamu siapa? Di mana aku? Di mana ibuku? Sontak perkataanku itu membuat seisi rumah menangku. Sang perempuan itu menatapku penuh amarah. Lalu seketika makanan itu berubah jadi sate, lotek berubah menjadi usus dan organ dalam yang masih segar dan banyak darahnya. Lalu yang makan segumpal darah. Yang akhir-akhir ini aku tahu kalau itu adalah hari-hari bayi. Aku takut bukan main, dan jantungku berdegup kencang. Lalu sosok itu tertawa, lalu berubah. Mukanya mengelupas, hanya meneteskan darah. Sampulnya panjang terurai, baju putih namun bercak darah di mana-mana, termasuk di bagian perut. Aku bisa melihat usus yang seperti keluar dari perutnya. Aku mencoba berlari, mencari tahu, minta keluar istana ini sambil menangis dan terbang. Ibu, tolong Laras, ibu. Sosok itu terbang begitu cepat, terbang dengan darah masih menetes. Hihi, suaranya sangat mengganggu gendang telingaku. Ya Allah, tolongin ya Allah. Terus berdoa sama aku sambil menangis. Rasanya seperti sedang ditunjukkan oleh anak-anak sisi tempat itu juga menangis. Mereka juga minta tolong sepertiku. Baru terlihat begitu jelas bahwa anak-anak itu dirantai tangan, kaki, dan lehernya. Mereka nangis, tapi bukan air mata yang keluar, melainkan darah. Dan satu lagi, perut mereka juga seperti sudah diambil organ dalamnya. Aku mengobrak-obrak pintu besar di sana, namun tetap tidak bisa. Merendai, Dok, iki rumahmu. Mau kemana, Dok? Ini rumahmu. Sosok itu dekat sekali, wajahnya mendekatiku. Aku menutup mataku dan menangis. Dalam hati memanggil ibu dan dengan keras. Ada seperti darah yang menetes di wajah dan juga tanganku. Tangannya menyentuh dan mengelus-ngelus kepalaku. Terasa jari yang begitu panjang dan kasar. Aku terus memejamkan mata hingga seperti mencengkeram leher
Aku sakit sekali, belum pernah merasakan kesakitan yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba seperti ya, tak sadarkan diri semuanya gelap sekali. Aku tak tahu ada di mana. Aku hanya bisa menangis. Saya bisa terdengar suara orang-orang menangis, tapi aku tak tahu arahnya di mana karena ini benar-benar gelap. Saya bisa terdengar suara kalimat thayyibah dan juga orang-orang menangis. Mataku masih terpejam. Ada yang membaca surat Yasin, ada yang menangis sambil memanggil nama-namaku. Perlahan aku buka mata. Aku sudah di rumah, tapi banyak orang di sini. Aku bingung. Aku pun bangun. Astagfirullahaladzim. Sisi rumah agak beberapa ada yang berlarian karena takut. Ibuku memelukku, ayahku jaga. Baru setelah itu aku tahu ternyata keluarga sudah menganggap kalau aku sudah meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafani. Dari ayahku juga aku mendapat cerita kalau aku sudah hilang selama 3 hari, lalu ditemuin di atas pohon besar di tengah makam dengan keadaan pucat dan tidak bernafas. Aku bersyukur bisa melihat orang tuaku lagi, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas kembali. Walaupun setelah kejadian itu aku seperti anak bodoh. Aku kalau orang-orang tua menyebut lindung. Kadang aku suka ngelamun sendiri, pendiam, ditanya tidak merespon dan lainnya. Orang tuaku terus berusaha untuk menyembuhkanku, berusaha mengembalikan seperti semula. Alhamdulillah perjuangan mereka tidak sia-sia. Saat aku dibawa ke salah satu kiai di pondok pesantren lalu menginap di sana selama 3 hari. Alhamdulillah sampai sekarang sudah membaik. Sudut pandang Ari saat berada dalam rumah. Hei Laras, kamu kenapa? Aku bingung melihat Laras tiba-tiba menunjuk ke belakang, ke arah tirai pintu itu. Dia bertanya melihat sesuatu tidak di sana, padahal kami bertiga tidak melihat apa-apa. Ari, ayo keluar. Bagus, ayo Bram. Terus mengajak kami untuk keluar. Kamu tega meninggalkan Laras sendirian di sini. Aku kesal sekali dengan sikap Bram saat itu. Tiba-tiba Laras menangis dengan kencang sekali, mengatakan, "Koi, pergi kalian dari sini." Itu bukan suara Laras, suara orang lain yang keluar dari mulut Laras. Dia keroskan, "Hihihi, Hari." Laras keroskan, "Ini gimana?" Bagus pun panik, kita semua panik. Tiba-tiba meja ada yang rodanya terjatuh dengan sendirinya. Kami pun sontak berlari membuka pintu, meninggalkan Laras sendirian di kamar itu. Hari, gimana nih? Mau lapor ke orang tuanya Laras kok nggak sampai membasuh air hujan di wajahnya. Bagus menyatakan pertanyaan untukku, tapi kalau nggak lapor kita semua kena, nanti dimarahin sama orang tua kita. Ram, mau milih Laras selamat apa nggak sih? Udah, kita bilang aja lah kayaknya Laras saja mending dan dihukum oleh orang tua kita daripada Laras kesurupan. Nggak ada yang nolongin di rumah 01. Aku mencoba meyakinkan Bagus dan Bram. Setelah kami sampai ke rumah orang tuanya Laras, kami menceritakan semuanya. Lantas ayah dan kedua paman Laras ke rumah 01. Bagus pun mengadu ke ayahnya sebagai RT pun ikut ke sana. Namun setelah masuk ke rumah itu, Laras sudah tidak ditemukan. Tidak ada tanda-tanda Laras ada di sana. Kami bertiga kena amarah ayah Laras dan orang tua kami juga. Bahkan si Bagus harus menjalani hukuman di kencang pohon rambutan terus memangnya seharian karena lalai dan juga maling mangga. Pak RT memang terkenal tegas dan galak. Beberapa cara ditempuh setiap malam di rumah Laras diadakan, berdoa bersama dari kiai sampai ke orang pintar pun telah dilakukan, namun belum ada hasil. Aku selalu sedih saat melihat ibu Laras selalu menangis saat bertemu denganku. Beberapa hari kemudian kami mendengar bahwa Laras ditemukan di atas pohon besar di tengah makam desa kami. Katanya ditemukan sudah meninggal, akan tetapi bangun lagi sebelum disolatkan. Maaf ya kalau bahasanya pilihannya diksi yang masih berantakan, maklum pemula, hehehe. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.